selamat malam. Kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, saya ini sedang bersantai ya di tempat tidur ya. Sambil santai, saya akan sedikit membahas mengenai asam lambung. Saya akan kembali ceritakan ya kesaksian saya 2 kali terkena penyakit asam lambung ya. Karena banyak sekali teman-teman yang WA kepada saya mengeluh ya, oh asam lambung saya parah Pak, sampai sesak napas, dadanya sakit, sampai tembus ke punggung, keringat dingin, kelayangan, jantung berdebar-debar, cemas, panik, sering napas seperti mau diambil, ya itu adalah berbagai macam jenis sensasi penyakit asam lambung ya. Teman-teman jangan khawatir karena teman-teman tidak sendiri, karena di dunia ini ada jutaan orang yang terkena penyakit asam lambung ya. Sedangkan di grup orang aktif saja yang saya kelola itu ada ratusan orang ya. Dan itu baru di grup saya, belum lagi di grup-grup WA yang lain di Facebook. Ya, di Indonesia sendiri mungkin ada jutaan orang yang terkena penyakit asam lambung. Jadi sekali lagi teman-teman tidak sendiri, bahwa sangat banyak teman-teman yang lain pun menderita asam lambung ya, dan banyak juga yang parah-parah. Jadi intinya adalah kita harus selalu bersyukur, karena pada saat saya dulu terkena penyakit asam lambung, saya merasa waduh, nyawa saya tidak lama lagi ya. Jadi seakan-akan penyakit saya yang paling parah, dan akhirnya pun kita putus asa ya. Jadi awal saya terkena penyakit asam lambung itu adalah pada dasarnya tetap pola hidup ya. Diawali pada saat saya di Kabupaten Nunukan akhir 2014, pola makan saya itu terbalik ya. Jadi pagi itu tidak pernah sarapan karena saya harus penyuluhan kesehatan jauh ya, sampai berapa jam naik motor gitu. Biasanya saya tidak makan ya, jadi baru makan itu jam 12 atau jam 1 siang. Nah, karena menahan lapar terlalu lama, biasanya kita makan dengan porsi 2 kali lipat dari biasanya. Nah, itulah awal saya terkena penyakit asam lambung. Dan malamnya pun biasanya makannya pun banyak karena masih terasa lapar. Nah, itulah bahayanya tidak sarapan pagi ya. Jadi efeknya itu bukan hanya ke lambung, tapi ke metabolisme kita pun bisa berantakan. Nah, pada saat saya pulang ke Bandung, liburan 1 bulan, nah 2 hari terakhir sebelum saya harus kembali ke Kalimantan, tapi ke kota Palangkaraya ya, pada saat itu, tahu-tahu saya bangun tidur, ya pada saat di Bandung sendiri pun pola hidup saya berantakan, sering begadang, jadi malam melek sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi baru tidur. Nah setelah itu jam 5 sore baru bangun. Nah itulah teman-teman, bukan hanya dari pola makan, pola tidur pun itu bisa menyebabkan asam lambung ya. Jadi bukan hanya pola makan, pola tidur, dan pada saat itu memang saya sendiri sedang tertimpa masalah pribadi ya, yang berat. Nah, jadi komplit lah, pola makan tidak teratur, pola hidup tidak teratur, pola pikir yang berantakan. Nah, itulah akibat penyebab dari penyakit asam lambung. Disitulah saya kena. Nah, pada saat itu saya sendiri belum tahu, karena kan saya belum ke dokter. Saya sendiri belum tahu sudah terkena penyakit asam lambung. Yang saya rasakan adalah sempoyongan. Jadi kepala itu sempoyongan, jalan itu betul-betul goyang seperti vertigo. Dan saya cek tensi itu waktu itu sampai sempat 180. Ya, jadi yang saya pikirkan pada saat itu saya adalah sakit, awalnya ya saya sakit tekanan ya. Nah, terus saking parahnya itu sampai seperti kita tuh seperti mau terkena stroke ya. Jadi kepala terasa panas, terus jantung berdebar-debar, waduh, rasanya tidak enak, kram, kesemutan, telapak kaki, telapak tangan. Nah, singkat cerita, karena saya memang harus kerja, balik lagi harus ke kota Palangkaraya, saya naik pesawat. Nah, pada saat di pesawat itulah sensasi yang rasanya betul-betul sangat tidak enak sekali. Kenapa? Saya pada saat take off dan landing, itulah pada saat seperti kita tuh mau mati. Jantung berdebar-debar, tangan kesemutan, kram, terus kelayangan hebat, badan rasa tidak enak sama sekali, rasa mau mati, rasa mau meninggal pada saat itu. Akhirnya saya sampai di kota Palangkaraya dengan keadaan itu sempoyongan. Sampai saya cari penginapan sendiri, akhirnya pun dapat kos-kosan yang seadanya ya, karena memang saya kondisi sakit dan saya pada saat itu sendiri tidak ada kenalan sama sekali. Dan akhirnya saya usahakan jalan kaki itu dengan suasana lagi sendiri, sempoyongan, saya jalan itu cari perabotan rumah tangga, saya cari pada saat itu yang terdekat aja.
Saya hanya beli karpet tipis itu yang harga 50.000 atau 100.000 saya lupa. Itulah alas tidur saya. Ya, jadi saya tidur di situ. Saya minum ya, belum bisa beli aqua galon kan karena berat. Akhirnya saya beli itu dulu aqua 1.500 liter, 1.500 mili itu aqua botol yang besar. Nah, makan saya itu hanya nasi. Saya beli di warung yang dekat kosan saya itu nasi. Saya beli kebetulan dekat pasar kecil di dekat kosan saya, kira-kira jalan itu 100 meter 200 meter. Saya beli bawang merah bawang putih, ketimun sama tahu mentah aja. Nah, itulah pola makan saya. Saya sembuh total dari asam lambung pertama kali itu dalam waktu 10 hari dengan pola makan tanpa minyak, tanpa lemak. Cuman pagi tahu mentah ya. Nasi setengah porsi, irisan bawang merah bawang putih dengan timun. Itu sarapan pagi. Dengan minum arang aktif sehari 3 kali ya. Siangnya pun sama. Nah, malamnya itu biasanya saya tidak makan nasi, biasanya saya makan buah pada saat itu ya. Biasanya apel dan rambutan karena pada saat itu Januari 2015 sedang musim rambutan di Palangkaraya. Nah, jadi selama setiap hari itu saya cek tensinya. Jadi betul, memang sedikit-sedikit tensi saya pun mulai normal ya. Tapi anehnya kelayangannya kok tidak hilang. Tensi pun akhirnya normal, kok kelayangannya tidak hilang. Dan saya cek kolesterol saya awalnya juga sempat 283, saya masih ingat, asam uratnya 9, berapa lupa. Nah, dengan pola makan yang seperti itu selama 10 hari dengan dibantu dengan arang aktif dengan apel, itu asam urat normal 4 jadi 4 atau 5 saya lupa tepatnya, pokoknya ideal. Kolesterol saya jadi 160-an, tekanan saya sudah 120/80, kok masih kelayangan. Nah, akhirnya saya paksakan aja pada saat itu, saya paksakan untuk kerja. Waktu itu kan saya sudah 10 hari tidak kerja, sedangkan pengeluaran terus, tidak ada penghasilan. Saya akhirnya paksakan kerja, ternyata betul ya. Pada saat saya paksakan kerja dengan kelayangan, lama-kelamaan dengan kita bersosialisasi dengan orang, kelayangan itu hilang dengan sendirinya. Nah, akhirnya itu selama 10 sampai 13 hari lah, itu asam lambung saya betul-betul total 100% sembuh. Tidak ada rasa sama sekali, betul-betul sama seperti sebelum kita terkena penyakit asam lambung, betul-betul sehat 100%. Nah, dengan pola makan yang baik. Nah, akhirnya saya jalani pola makan yang baik dengan konsisten terus. Nah, tapi akhirnya saya pindah ke Kabupaten Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah ya, jaraknya 9 jam dari Kota Palangkaraya. Saya pindah ke sana. Nah, pada saat di Kota Pangkalan Bun ini, pola makan saya kembali berantakan karena jaraknya itu jauh-jauh untuk saya bekerja. Ya, jadi kadang-kadang saya itu perjalanan pulang pergi itu Kota Pangkalan Bun, Kecamatan Kota Waringin Lama itu perjalanan 1,5 jam ya. Jadi PP 3 jam saya naik motor pada saat itu. Nah, kembali pola makan yang salah, kembali saya langgar ya. Jadi tidak makan pagi dan hanya makan siang dan malam hari. Dan singkat ceritanya, Januari 2016 ini puncak yang parah-parahnya ya. Januari 2016 saya sedang tidur nyenyak ya. Saya sedang tidur nyenyak. Pada saat itu kira-kira jam 1:30 jam 2 malam, tahu-tahu saya seperti sesak napas, seperti nggak bisa napas, jadi nggak bisa narik napas sama sekali. Waduh, saya bilang ini saya terkena serangan jantung. Nah, pada saat sesak napas seperti itu, saya rasakan dada sakit ya, dada kiri sakit, terus tembus ke punggung, ke belikat itu sakitnya minta ampun. Nah, pada saat itu sampai saya itu udah siap-siap mau ke rumah sakit sendiri ya pada saat itu, karena saya sendiri di kontrakan sendiri, sampai mau bawa motor pada saat itu. Tapi saya pikir waduh nggak mungkin juga karena kan agak jauh. Akhirnya saya istirahat, saya telepon ayah saya. Ayah saya sendiri pun menyangka saya serangan jantung. Nah, akhirnya pada saat itu waktu itu pacar saya, waktu itu sekarang udah jadi istri saya ya. Pacar saya sampai dari Palangkaraya itu nyusul ke Pangkalan Bun ya untuk mengurus lah seperti itu. Sekarang udah jadi istri saya. Nah, singkat cerita karena saya sudah rasa tidak tahan, sampai pada saat itu kan tetangga-tetangga panik ya, pada panik orang sekitar, dan akhirnya pun nyangkanya saya tuh jantung semua orang. Jadi saya diberikan berbagai macam herbal yang untuk jantung. Nah, singkat cerita pada saat 3 hari saya udah merasakan seperti itu, kelayangan hebat, dada sakit, punggung sakit, akhirnya dibawalah ke UGD ya. Dibawa ke UGD. Pada saat itu
saya udah bilang ke dokter, wah semua orang udah bilang, Pak ini sakit jantung Pak, sesak napas Pak, gini-gini, dadanya sakit. Nah, tapi dokter nanya pada saat itu, merokok atau kopi nggak? Saya bilang, oh saya tidak merokok, tidak kopi. Nah, pada saat itu dokter hanya pencet perut aja. Dokter pencet perut, nah setelah itu eh, langsung, oh, ini asam lambung tinggi, eh, pulang aja katanya. Saya pun dicek EKG, ternyata detak jantung, jantung semua normal. Jadi pure apa namanya hanya lambung aja. Nah, tapi saya nanya ke dokter, kok tekanannya bisa tinggi dok? Ya, itu akibat asam lambung tinggi. Tapi betul ya, yang dokter itu bilang, pada saat asam lambungnya sudah mulai mereda, tekanan pun tidak pernah naik lagi sampai sekarang. Nah, singkat cerita, itulah saya terkena anxiety di situ ya. Jadi kecemasannya berlebihan. Jadi yang teman-teman lakukan, saya juga pernah lakukan. Bukan hanya EKG, saya juga pernah ronsen. Jadi saya bingung, kok ini dada sering sakit. Saya pikir kan saya juga pernah jatuh dari motor pada saat itu, apakah saya ini ada tulang patah di dada atau gimana, atau jantung. Di ronsen saya sempat, ternyata bagus hasil paru-paru, jantung tidak ada gangguan. Nah, dari situlah waktu itu saya belum terlalu paham mengenai anxiety. Akhirnya saya baca-baca, saya minum arang aktif rutin ya, pada saat itu minum arang aktif ya, dengan bawang putih saya aktifkan kembali, dan ternyata yang di serangan kedua ini lebih lama ya. Jadi kira-kira itu 1 bulan itu baru betul-betul bisa aktivitas normal. 1 bulan bisa aktivitas normal, karena pada saat itu saya sudah tunangan. Pada beberapa bulan kemudian saya harus udah nikah. Jadi dari di posisi mau persiapan pernikahan ya, saya terkena penyakit asam lambung. Jadi ada teman-teman bilang, aduh saya mau nikah, nanti mau nikah gimana? Nggak usah khawatir ya. Jadi nanti rezekinya ada aja. Pada saat itu pun saya tidak kerja ya, karena kelayangan hebat selama 1-2 bulan itu saya tidak kerja sama sekali saya. Nah, jadi betul-betul hanya bed rest di rumah aja, karena kelayangannya lama hilang. Akhirnya kira-kira di bulan ketiga, di bulan kedua lah itu mulai saya bisa bekerja kembali. Asam lambungnya udah mulai tinggi, udah bisa jarak apa namanya jarak jauh naik motor ya, saya bisa udah mulai kuat ya, 3-4 jam. Tadinya aduh boro-boro naik motor, jalan pun sudah kelayangan. Nah, jadi itulah hebatnya arang aktif ya. Jadi tanpa obat sebutir pun, jadi asam lambung saya terkena 2 kali. Yang pertama 10 hari ya, yang kedua 1-2 bulan ya, sampai betul-betul sembuh total. Itu hanya dengan arang aktif dengan bawang putih ya, pada saat itu saya ya. Jadi arang aktif ini teman-teman jangan anggap sepele ya, walaupun bentuknya hitam, tapi fungsinya itu sangat luar biasa sekali. Bukan saya promosi, tapi memang saya rasakan sendiri. Makanya saya berani cerita ke teman-teman, dan bukan hanya saya saja ya, banyak di pengguna arang aktif di grup pun udah banyak yang sembuh total. Ya, jadi jangan takut teman-teman, arang aktif itu tidak ada efek samping sama sekali ya. Tidak ada efek buruk di organ tubuh yang lain, ke ginjal. Malahan arang aktif itu bisa menghancurkan batu ginjal, batu empedu, asma, dan lain penyakit yang lainnya. Jadi bagi teman-teman, satu lagi, kalau kita sakit asam lambung, jangan pernah sering bertanya berapa lama sembuhnya. Karena apa? Karena setiap orang sembuh. Pada saat kita targetkan, aduh saya 1 bulan harus sembuh. Nah, pada saat ternyata 1 bulan tidak sembuh, biasanya kita kecewa. Pada saat kita kecewa, nah itu biasanya tingkat kecemasan dan paniknya akan muncul. Kita akan berpikir, aduh jangan-jangan saya kena penyakit yang mana nih? Nah seperti itu. Nah pada saat kita berpikir seperti itu udah suatu kemunduran yang besar. Jadi teman-teman, apapun penyakitnya pada dasar kita sikapi dengan baik, jangan selalu berpikiran positif ya, selalu bersemangat, dekatkan diri kepada Tuhan, itu yang paling penting. Nah, jadi kebanyakan saya pribadi sama, pada kena sakit asam lambung pasti kita harus dekatkan diri kepada Tuhan, karena herbal apapun itu hanya hanya bukan sementara, hanya alat aja ya, hanya perantara saja. Tetap Tuhan yang menyembuhkan. Arang aktif, kalau teman-teman mau pakai kunyit, pakai temulawak, jahe, itu semua bagus, tidak ada yang jelek. Tapi tetap yang menyembuhkan itu Tuhan ya. Arang aktif, herbal yang lainnya itu hanya perantara saja, hanya ikhtiar kita ya. Jadi jangan kita berpikir bisa nggak saya sembuh dengan ini. Yang pasti kita ikhtiar aja, kita hanya mencoba. Kalau kita tidak ikhtiar ya berarti kita putus asa namanya ya. Jadi sesak napas, kelayangan, jantung berdebar-debar, keringat dingin, dada ulu hati panas, sakit, itu bisa disembuhkan dengan arang aktif ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nikmati saja prosesnya dengan disiplin pola makan. Ya, pola makan itu ya berarti hindari pantangan, ya sebisa mungkin jangan ngemil, makan sehari 3 kali. Pola pikir, ya jangan negative thinking. Sensasi-sensasi itu jangan terlalu dirasa, ya. Jadi kalau kita misalkan sakit pinggang, abaikan aja sakit. Yang penting kita sudah yakin, kita udah ikhtiar, saya jalani pola makan yang sehat. Pada saat kita terasa sensasi, abaikan, nanti hilang sendiri. Ya. Terus pola hidup ini juga penting. Ya. Tidur. Ya, jadi kebanyakan orang tidur begadang malam itu nggak sembuh-sembuh nanti. Asam lambungnya, walaupun pola makan kita udah bagus, pola pikir kita bagus, begadang nggak sembuh. Saya ini berapa hari ini karena memang ada perbaikan rumah, ya agak-agak kurang tidur, ya nggak parah, tapi maksudnya rasa tidak enak di badan. Terus berikutnya olahraga teratur, jangan lupa, ya kurang gerak badan, kelebihan berat badan itu pun bisa menyebabkan GERD, asam lambung naik ke atas, ya. Jadi olahraga teratur, tidur teratur, makan teratur, pikiran diatur, stres itu di manajemen. Nggak mungkin kita tidak stres, tapi kita harus manajemen, ya. Maksudnya di manajemen itu harus apa? Harus kita kendalikan, ya. Manusia hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari stres, tapi stres itu bisa dikendalikan. Oke teman-teman, selamat malam. Mungkin informasi dari saya segini dulu. Mungkin bagi yang mau order arang aktif bisa WA 0812 2026 9210, ya. Selain arang aktif, saya juga menyediakan ada bajakah juga, ya, untuk kanker tumor benjolan, ada saluang belum, ada akar kuning untuk hepatitis, ya, untuk membantu, bisa dipadukan dengan arang aktif juga, ya. Akar kuning itu untuk hepatitis atau batu empedu, itu pun sangat bagus sekali. Oke, selamat malam teman-teman, sehat selalu, semangat selalu.